Shalom, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita bersyukur atas nafas hidup yang masih boleh kita nikmati sampai hari ini. Karena itu, mari dasari kehidupan di hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa di sorga, karena Engkau mengasihi kami, Engkau jaga kami dalam hari-hari hidup yang kami jalani sampai di hari yang baru ini. Bapa, kami rindu lagi untuk mendengar firman. Kiranya Roh Kudus akan menolong kami agar supaya firman Tuhan yang diberitakan benar-benar boleh mendapat tempat dalam hati dan pikiran kami dan boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita membaca bagian Alkitab dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 24 sampai 26. 2 Korintus pasal 11 ayat 24 sampai 26. Demikian bunyi firman Tuhan. 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Demikian pembacaan Alkitab dari 2 Korintus pasal 11 ayat 24 sampai 26. Dengan tema renungan di hari ini, pentingnya integritas dan komitmen. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, integritas dan komitmen adalah atribut penting yang harus dimiliki oleh semua orang percaya yang mau melayani Tuhan. Integritas artinya mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Berarti juga kejujuran. Integritas berarti juga memiliki keselarasan baik pikiran, perkataan maupun tindakan. Sedangkan komitmen artinya janji untuk melakukan sesuatu atau juga berarti tanggung jawab. Nah, integritas dan komitmen dalam melayani Tuhan akan benar-benar teruji ketika diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan penderitaan sebagaimana yang kita saksikan dari kehidupan Rasul Paulus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat yang kita baca hari ini berisi daftar penderitaan yang dialami oleh Paulus dalam tugas kerasulannya. Antara lain, dia 5 kali disesah oleh orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Ini adalah hukuman Yahudi yang tidak boleh lebih dari 40 kali. Jadi biasanya mereka berhenti pada pukulan yang ke-39. Kita bisa bandingkan dalam Ulangan pasal 25 ayat yang ketiga. Kemudian dia katakan 3 kali didera. Ini adalah hukuman Romawi yang seharusnya tidak dialami oleh Paulus sebagai seorang warga negara Romawi. Kemudian 1 kali dilempari dengan batu. Kita bisa lihat ini dicatat dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 19. Bagaimana Paulus dilempari dengan batu, kemudian diseret keluar kota
karena dikira dia sudah mati. Kemudian dia pernah 3 kali mengalami karam kapal. Salah satunya dicatat dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 14 sampai 44. Dalam pelayanannya, Paulus pun mengalami berbagai ancaman bahaya seperti bahaya banjir dan penyamun, bahaya dari orang Yahudi maupun non-Yahudi. Dia menghadapi bahaya di berbagai tempat, baik di kota, padang gurun, di tengah laut, bahkan dari saudara-saudara palsu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan adanya berbagai kesukaran dan penderitaan ini, Rasul Paulus dapat membuktikan integritas dan komitmennya dalam melayani Tuhan, bahwa dia sungguh-sungguh memiliki motivasi yang murni untuk memberitakan Injil. Dia tetap punya semangat yang berkobar-kobar, berani untuk terus maju, pantang mundur, meskipun menghadapi berbagai tekanan dan penderitaan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Dalam kenyataan kita lihat, orang akan dengan mudah berkata, "Saya mengasihi Tuhan, saya senang melayani Tuhan," ketika keadaan terlihat baik dan menyenangkan. Ada orang yang rajin, aktif memberi diri dalam pelayanan ketika situasi berjalan lancar, aman, dan nyaman. Akan tetapi, ketika keadaan terasa sulit, kenyataan yang dihadapi tidak sesuai harapan, atau dalam bahasa orang Manado, ndak taiko mau, dan mengalami banyak pergumulan, tidak sedikit orang percaya yang mengingkari panggilannya. Nah, saudaraku, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa melayani Tuhan bukan berarti hidup kita bebas masalah, justru sebaliknya. Akan tetapi, seburuk apapun situasi yang dihadapi, tetaplah miliki roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Buktikan kualitas hidup beriman dan jaga integritas dan komitmen. Tetap taat dan setia agar melalui hidup kita Tuhan terus dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman di hari ini. Kami belajar dari kehidupan Rasul Paulus yang tetap memiliki integritas dan komitmen dalam melayani Tuhan, meskipun dia harus berhadapan dengan berbagai tantangan, pergumulan, dan penderitaan. Tolonglah kami supaya ketika kami menjalani hidup beriman, menghadapi berbagai tantangan, kami akan tetap menjaga integritas dan komitmen iman kami. Kami tidak akan pernah menyerah dengan keadaan, tetapi kami akan terus memiliki keberanian untuk melakukan tugas tanggung jawab pelayanan kami. Kami tahu kami tidak berjalan sendiri, kami berjalan bersama Tuhan, dan Tuhan pasti akan menolong. Terima kasih ya Bapa, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkannya. Bapa, kami tetap menyerahkan kehidupan kami untuk terus dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat di tengah dunia ini. Dan kami berdoa untuk pelayanan melalui YouTube Multimedia Gemim Bukit Moria Rike, kiranya Tuhan akan selalu memberkati setiap orang yang dengan setia mengikuti renungan harian keluarga setiap hari, akan selalu diberkati oleh Tuhan. Bapa di sorga, kami tetap berdoa untuk setiap tantangan pergumulan hidup kami. Kiranya Engkau akan menilik dan Engkau akan menjawab setiap tantangan pergumulan hidup kami. Karena kami tahu hanya di dalam Engkau Tuhan sumber jawaban atas segala persoalan hidup kami. Kami pun bersyukur bersama saudara-saudara kami yang boleh menikmati berbagai berkat Tuhan. Kiranya Tuhan sempurnakan ucapan syukur yang mereka persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, tugas dan kerja kami hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, demikianlah firman Tuhan di hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kesetiaan saudara mengikuti renungan harian keluarga
dari YouTube Multimedia Gemim Bukit Moria Rike, Manado. Selamat beraktivitas, ingatlah untuk tetap menjaga integritas dan komitmen saudara sebagai pengikut Kristus yang sejati. Karena itu tetaplah bertekun dalam doa, renungkan firman Tuhan setiap hari, lakukan kebaikan dan jadilah berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.